Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, intan suruh lamun narulungan aranjeun kabeh Allah ka Allah aydinahu tegasna kana agama Allah wa rasulahu jeung ka rasulna Allah yansur tangtu nulungan Allah kum karanjeun ala aduwikum kana ngelengkeun musuh aranjeun kabeh wa yusabbit jeung mancekeun Allah aqdamakum kana pirang-pirang damal suku aranjeun kabeh. Yusabbit mancekeun Allah, ngacekeun Allah kum ka aranjeun bil mu'taraki dina peperangan. Walladzina kafaru jeung ari sakabeh jelema anu kalalufur min ahli Makkah ti ahli Mekah mubtadaun eta jadi mubtada khabaruhu ari khabarna ieu lafaz mubtada ta'isu eta lafaz ta'isu ya dulu nuduhkeun alaihi kana eta khabar patasa maka kacilakaan lahum pikeun ieu jalma-jalma ay halakan tegesna kacilakaan wa habatan jeung karugian minallahi ti Gusti Allah wa dhalla jeung ngasarkeun Allah amalahum kana pirang-pirang amalna ieu jalma-jalma adpun eta jadi antab ala ta'isu kana lafaz ta'isu dalika ari itu kacilakaan ai ta'su tegasna kacilakaan wal idlalu jeung nyasarkeun bi annahum kusabab sanyana jalma-jalma karihu anu mika ijin ieu jalma-jalma makana perkara anjalan parantos nurunkeun perkara Allah minal Qur'ani tina Qur'an al-mustamili anu ngawongku ala takalifi kana pirang-pirang taklif fa'ahbata mangka ngalebur Allah amalahum kana pirang-pirang amal ieu jalma-jalma apalam yasiru naha henteu laleumpang ieu ahli Mekah bil ardi di muka bumi payan duru jeung naringali kaifa kana kumaha ayana akibatul ladina akibat jalma-jalma min qablihim di samemeh ieu jalma-jalma damaro geus ngancurkeun Allah alaihim ka ieu jalma-jalma ahlaka geus ngancurkeun anfusahu kana diri-dirina wa auladahu jeung kapirang anak-anakna wa amwalahum jeung kapirang-pirang hartana ieu jalma-jalma walil kafirina jeung tetep pikeun jalma-jalma kafir amsaluha bangsana itu akibat ay amsalu akibati man tegesna pirang-pirang perumpamaanana akibat itu jalma-jalma qablahum samemeh ahli Mekah dalika ari itu ay nasrul mu'minina tegesna nulungan jalma mukmin wa qahrul kafirina jeung maksana jalma-jalma kafir bi annallaha sanyana Allah maula eta anu nulungan waliyun anu nulungan wa nasirun jeung anu ngabela alladzina jalma-jalma amanu anu arariman wa annal kafirina
jeung sanyana jalma kafir la maula hanteu aya nunulungan lahu pikeun ieu kafir. Innallaha sanyana Allah yudhilu ngasukeun Allah alladzina amanu ka jalma-jalma nu araliman wa amilus solihati jeung ka jalma-jalma nu beramal soleh jannatin kana pirang-pirang surga tajri ngocor min tahtiha hanapeun ieu surga naon al anharu pirang-pirang wahangan walladzina jeung jalma-jalma kafaru anu kalalupur yatamantauna anu bubungahan di jalma-jalma di dunya wa yaquluna jeung adalah hari jalma-jalma kama taqulul an'am seperti barang daharna binatang ay laisa tegasna hanteu aya lahu pikeun di jalma-jalma himmatun cita-cita illa butunahu kecuali illa butunuhu kecuali pirang-pirang beutengna ieu jalma-jalma wa furujuhu jeung pirang-pirang parcina ieu jalma-jalma wala yaltabituna jeung hanteu memperdulikeun ieu jalma-jalma ilal akhirati kana akhirat wan naru jeung ari neraka maswal lahum tempat cicingna pikeun ieu jalma-jalma ay manjilun tegasna tempat cicing wa muqamun jeung tempat tetap wa masirun jeung tempat pembalikan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hayalin jalma nu araliman ini hitau ayat diserukan kepada orang-orang yang beriman, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Makanya surah Al-Qital ini masuk kategori Madaniyah, yaitu ayat-ayat Quran yang diturunkan di Madinah. Sehingga fokus seruan daripada ayat ini berbicara tentang bagaimana tatkala manusia sudah memiliki keyakinan. Manusia dibangun dulu dari awal keyakinannya dulu. Setelah yakin, maka mereka ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, mereka diarahkan. Setelah diarahkan, maka mereka bisa berjalan dan untuk bisa menentukan. Dari awalnya keberangkatan manusia diawali dengan keyakinan, yakin dulu. Makanya seruan ya ayyuhalladzina amanu. Tatkala orang-orang sudah beriman, memang dia sudah masuk kategori orang-orang yang sudah punya keyakinan. Mau diarahkan seperti apapun orang yang sudah yakin itu mudah. Ini kan permasalahannya itu tidak punya keyakinan. Makanya ketika ditanya kebaikan itu apa? Mal ma'ruf, apa itu ma'ruf? Apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah husnul khuluq, baiknya akhlak, memiliki karakter yang jelas, Allah kepada Allah, Allah kepada sesama, Allah kepada lingkungan. Lalu apa yang dimaksud dengan kejelekan? Maha kafi sodrik, sesuatu yang meragukan di dalam diri. Ini kan permasalahannya keraguan itu. Kenapa orang tidak patuh dengan ajaran? Dia ragu kok dengan ajaran. Kenapa orang masih ada yang meninggalkan sholat? Dia ragu dengan perintah. Kenapa dia tidak bersyukur kepada Allah? Dia ragu terhadap Allah yang menciptakan. Tapi tatkala sudah punya keyakinan yang mantap, ada perintah dari Allah, memang yang perintahnya Allah, yakin. Ketika
Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ini tidak kepada semua orang. Tidak setiap orang disuruh untuk membela agama Allah. Kita kaji logika. Allah itu Khaliq, sang pencipta. Logika. Butuh nggak kira-kira Allah mendapatkan pertolongan dari makhluknya? Yang butuh pertolongan itu kita sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khaliq, atau Khaliq yang butuh pertolongan kepada makhluk, yaitu kita? Makhluk yang butuh pertolongan dari Khaliq, yaitu Allah. Kenapa di sini ada kata-kata seandainya kamu membela agamaku, seandainya kamu menolongku, kata Allah. Bayangkan, manusia diberi peluang untuk membantu agama Allah, padahal Allah tidak butuh pertolongan. Iya, orang tua kita. Ini analisa dan logika atau pembuatan tamsil ini sebenarnya tidak relevan. Tapi kita coba aja dulu. Orang tua kita yang melahirkan, yang membesarkan, yang membiayai, yang itu dan yang ini adalah orang tua kita. Berarti yang punya uang siapa? Yang punya kebijakan siapa? Tapi kenapa ada kata-kata seandainya kamu berbuat baik kepada orang? Tidak butuh sebenarnya orang tua. Berbuat baik anak itu tidak butuh. Betul? Tidak butuh. Tetapi ada ayat yang mengatakan atau hadis yang mengatakan ma'anfaqtum min khairin falianfusikum. Kebaikan yang diperbuat itu adalah bukan untuk orang lain. Anda berbuat apapun bukan untuk orang lain, balik kepada diri kita sendiri. Betul? Kelihatannya aja kita datang ke sebuah undangan, seolah-olah kita memberikan dukungan kepada orang lain yang bahagia. Tidak. Yang datang ke undangan anaknya 3, bapaknya 1, istrinya 1 lah. Pancol 5 yang datang. Bayangkan, datang ke acara resepsi 5 orang, masukin amplopnya 10.000. Yang makan 5 kali 20.000 1 porsi, 100.000. Ya, masukin amplop. Berapa kerugian yang ada? Itu baru dari 1 keluarga. Ya, makanya jangan terlalu sombong ketika kita datang kepada orang yang mengundang kita. Bukan untuk dia kok, untuk kita. 1, kita mendapatkan pahala, yaitu bersilaturahim. Ya. Yang kedua tadi perbaikan gizi. Biasanya tidak ada orang yang ini penting. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak kepada setiap manusia, tetapi fokus Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Intan surullah aydina wa rasulahu yansurkum ala aduwikum. Seandainya kamu membela agamaku, artinya ketika kita fokus, yang dibela dalam perjalanan hidup itu adalah agama Allah, yaitu lillahi kalimat ibtigoi marbo. Allah katakan yang suruh, aku akan berikan pertolongan kepada kamu. Kalau seandainya pertolongan dari Allah, lu mau apa? Mau pintar? Lu mau apa? Mau berhasil? Lu mau apa? Mau sukses? Lu mau apa? Mau jodoh? Lu mau apa? Mau sehat? Lu mau apa?
Mau apapun semuanya kepunyaan Allah. Betul? Lahu ma fis samawati wa ma semuanya kepunyaan Allah. Kalau seandainya kita sudah memberikan pertolongan terhadap melalui membela agama, hanya kan permasalahan hari ini adalah betulkah kita penuh dengan keyakinan membela agama Allah itu, atau memang hanya bilangnya aja sebagai pembela agama Allah, tapi ujung-ujungnya adalah justru mengkomersilkan, mempolitisasikan agama Allah untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan kehidupan semata. Ini yang harus dipertanyakan oleh kita. Betulkah yang dilakukan selama ini adalah membela agama Allah? Atau memang tadi agama Allah hanya dijadikan sebagai bemper saja? Agama Allah hanya dijadikan sebagai amen saja? Agama Allah hanya dijadikan sebagai fion saja? Padahal kenyataannya bukan sedang membela agama Allah. Ini, kalian inilah yang harus menggali itu. Kalian inilah yang harus menggali, bukan orang-orang yang tidak paham, tapi kalian yang orang-orang paham ini. Harusnya kalian sudah full pahamnya, sudah full yakin. Kalian itu harus sudah tidak punya keraguan lagi. Tapi saya masih banyak menemukan keraguan yang ujung-ujungnya kita khawatir menjadi manusia-manusia yang suruh khatimah. Nah itu harus hati-hati itu. Harusnya kalian itu sudah termasuk kategori itu. Sudah termasuk kategori orang yang betul-betul membela agama Allah penuh dengan keyakinan, membela Rasulullah. Rasul tidak perlu dibela. Ketika kita mengungkapkan dan membacakan sholawat bukan untuk Rasul, balik untuk kita sendiri kok. Ya. Rasul nggak butuh, apa aja yang dibutuhkan dari kita. Rasul sudah sempurna, Rasul sudah segala-galanya. Ngapain butuh lu? Tapi Rasul saking sayangnya kepada umat. Bayangkan, aku bahagia kata Nabi tatkala ada orang yang membaca sholawat. Dan bayangkan ketika orang membaca sholawat saja satu kali Allah ampuni dosanya. Padahal sholawat bukan untuk Rasul, untuk kita berarti. Mengapa harus kita permasalahkan? Membela agama Allah, membela Rasulullah, jaminan Allah adalah aku akan bantu kalian. Lu mau apa? Mau jodoh? Kecil. Banyak. Hanya kadang tidak sesuai. Supaya rumah aja. Coba lihat. Kata Allah seperti itu. Wa yusabit aqdamakum, dan aku akan tetapkan, kuatkan ketika kalian menghadapi semua peperangan. Logika kan begini. Ketika kita membela agama Allah, ketika kita berupaya membela agama Allah, maka Allah akan tetapkan langkah kita penuh dengan kepastian. Jadi kalau kita mencari ilmu ini semata-mata untuk membela agama Allah, ketika kita hadir dalam satu tempat hanya semata-mata untuk membela agama Allah, apapun yang dilakukan oleh kita, baik kerjaan kasar maupun kerjaan halus, semata-mata hanya untuk membela agama Allah, maka wa yusabbit aqdamakum, Allah akan perkokoh langkah kita untuk menuju kebaikan. Ada satu pertanyaan. Mengapa orang itu kadang-kala melangkahnya pun penuh dengan ketidakpastian? Betul? Banyak orang yang melangkah tidak penuh dengan kepastian, betul? Masih ada yang meragukan dalam melangkahnya, betul? Apakah yang dilakukan ini sudah benar atau tidak? Sehingga kadang-kala ada kegelisahan. Aku mau melangkah ke mana? Aku harus berbuat apa? Dia mencari-cari kemana-mana sampai tidak ketemu. Kenapa? Karena dia tidak punya kepastian. Kemana? Dia tidak punya harus kemana mencari. Di mana? Di dia. Sampai tidak mendapatkan jawaban. Ke sana kemari. Kalau itu sudah macam ting-ting gitu.
Karena nggak ada kepastian kan. Tapi tatkala Anda pasti, nggak ada. Orang yang membela agama Allah bingung mau melangkah, nggak ada rumus. Sudah Allah arahkan kok perjalanan hidup. Ini jaminan. Makanya tugas kita satu aja. Bagaimana kita memaksimalkan diri untuk membela agama Allah, membela Rasul dengan cara apa diantaranya? Satu, membela agama Allah, menjalankan ajaran-ajaran agama secara komitmen. Itu aja dulu, jangan terlalu jauh. Bagaimana membela Rasul? Menjalankan sunnah Rasul secara komitmen. Itu aja sudah masuk kategori kita membela agama Allah dan membela Rasulullah. Allah katakan seperti itu. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir pada salahu, mereka akan celaka. Wa dhalla amalahum, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Mereka sesat dalam perjalanan, dihapus seluruh amal perbuatannya, tidak ada kejelasan dalam langkahnya. Mengapa? Ya nahum karimu ma anzalallah, karena mereka benci terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul, yaitu Al-Quranul Karim. Wa ahbatu amalahum, maka Allah menghapus seluruh amal-amal mereka. Sekalipun itu seolah-olah baik, tapi di hadapan Allah tidak punya nilai. Apalam yasiru bil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini dan melihat seperti apa kejadiannya orang-orang sebelum mereka diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, disiksa oleh Allah. Dan marallahu alaihi ahlaka anfusahum wa auladahu wa amwalahum. Allah binasakan mereka, Allah binasakan anak-anaknya, Allah binasakan hartanya. Apakah itu tidak dijadikan sebagai cermin? Karena mereka membiarkan agama Allah, malah menghina agama Allah. Ini hati-hati. Ketika kita menghina agama Allah, yaitu agama Islam, ketika kita menghinakan baginda Rasul, ketika kita menghinakan Nabi Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awas hati-hati. Allah akan binasakan kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya kita semaksimal mungkin dengan daya, dengan kekuatan yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa, kita perjuangkan agama Allah, kita bela Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran ya Rabbi, syukran.